Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Uyin. Belajar matematika asyik dan menantang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara membaca dan juga menafsirkan sebuah data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Membaca dan menafsirkan data. Pada materi membaca dan menafsirkan data, KD yang akan kita pelajari, KD pengetahuan, 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Sedangkan KD keterampilan 4.7 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Apakah kalian tahu perbedaan dari membaca dan menafsirkan data? Baiklah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ya. Data dapat lebih mudah dibaca jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Sedangkan menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, dan selisih data. Yang pertama, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Berikut, daftar berat badan 10 siswa kelas 5. Dari daftar tersebut diperoleh informasi yang pertama, siswa dengan berat badan 31 kg ada 1 orang. Siswa dengan berat badan 32 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 33 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 34 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 35 kg ada 2 orang. Siswa dengan berat badan 37 kg ada 1 orang. Selain itu, ada informasi lain yang dapat kita peroleh dari bentuk daftar tersebut. Yang pertama, berat badan siswa tertinggi adalah 37 kg dan berat badan terendah adalah 31 kg. Kemudian, selisih berat badan siswa tertinggi dan terendah adalah 6 kg. Nah, selisih ini kita peroleh dengan cara mengurangi data yang memiliki nilai terbesar dengan data yang memiliki nilai lebih kecil. Nah, yang lebih besar kan 37 dikurangi dengan yang lebih kecil 31. Jadi, selisihnya adalah 6 kg. Bisa dipahami ya? Yang kedua, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Berikut terdapat tabel jumlah produksi sampah beberapa kota pada tahun 2017. Dari daftar tabel tersebut, dapat diperoleh informasi yang pertama, kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B memproduksi sampah sebanyak 250 ton, kota C memproduksi sampah sebanyak 100 ton, dan kota D memproduksi sampah sebanyak 300 ton. Selain informasi tersebut, terdapat informasi lain ya, yaitu yang pertama, produksi sampah paling banyak diproduksi oleh kota A sebanyak 400 ton. Sedangkan produksi sampah paling sedikit diproduksi oleh kota C, yaitu sebanyak 100 ton. Kemudian, jumlah produksi sampah keempat kota tersebut sebanyak 1050 ton. Nah, dapat dari mana ya 1050 ton ini? 1050 diperoleh dari total atau jumlah dari 400, 250, 100, dan 300. Nah, jika semua ini ditambahkan, hasilnya adalah 1050 ton. Kemudian yang ketiga, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Berikut terdapat diagram gambar jumlah buku cerita siswa kelas 5. Jadi terdapat nama siswa dan juga jumlah bukunya. Nah, pada diagram gambar biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan gambar-gambar ya anak-anak ya. Jadi di sini lambang buku atau lambang satu buku
pada tabel ini mewakili sebanyak 2 buku, ya. Oke, dari diagram gambar tersebut diperoleh informasi. Yang pertama, Mita memiliki 8 buku cerita. Nah, dapat dari mana angka 8 ini? Coba kita perhatikan. Pada tabel, pada kolom Mita ada 4 buku. Nah, ada 4 ya. Sedangkan pada keterangannya, satu buku itu mewakili sebanyak 2 buah buku. Nah, jadi satu gambar buku ini mewakili 2 buku ya. Ini 2, 2, 2, dan 2. Nah, ini jika dijumlahkan, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 8 buku. Atau lebih mudahnya, kita lihat gambar bukunya kan ada 4 ya. Nah, 4 buku ini, kalau keterangannya satu buku, satu gambar buku mewakili 2 buah buku, maka 4 gambar buku ini tinggal kita kalikan 2 ya. Jadi 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8 buku cerita. Bisa dipahami ya? Berikutnya, Bayu memiliki 4 buku cerita ya. Jadi 2 gambar buku yang dimiliki Bayu dikali 2, hasilnya adalah 4. Kemudian Fitri memiliki 6 buku cerita. Edo memiliki 2 buku cerita dan Ajeng memiliki 10 buku cerita. Nah, selain itu, informasi lain yang kita peroleh adalah Ajeng memiliki buku cerita paling banyak, yaitu sebanyak 10 buku cerita. Kemudian, Edo memiliki buku cerita paling sedikit, yaitu sebanyak 2 buku cerita. Jumlah buku cerita yang dimiliki oleh siswa kelas 5 adalah, nah jadi semuanya ini buku ceritanya dijumlahkan yang dimiliki oleh siswa kelas 5, yaitu 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 30 buku. Kemudian, selisih buku cerita yang dimiliki oleh Mita dan Edo adalah 6 buku. Nah, ini diperoleh dari bukunya Mita kan ada 8, kemudian bukunya Edo ada 2. Ingat, tadi kalau selisih, data terbesar atau yang memiliki nilai lebih besar dikurangi dengan data yang nilainya lebih kecil. Jadi 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6 buku. Selanjutnya, yang keempat, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Berikut terdapat diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, jadi ini mirip seperti pelajaran koordinat kemarin ya anak-anak ya. Pada sumbu mendatar atau sumbu X ini mewakili nilai. Kemudian pada sumbu tegak atau sumbu Y ini mewakili banyak siswanya. Jadi, informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang tersebut adalah yang pertama, sebanyak 4 siswa memperoleh nilai 60. Apakah benar? Coba kita lihat. Nilai 60. Nah, kita lihat dari sumbu X dulu ya, nilai 60. Nah, kita teruskan ke sumbu Y. Nah, berhenti di titik atau angka 4. Nah, berarti nilai 60 diperoleh oleh 4 siswa. Yang kedua, sebanyak 7 siswa memperoleh nilai 70. Kenapa bisa 7 siswa? Coba kita perhatikan ya. Ini nilai 70, kita tarik ke atas ke sumbu tegak. Nah, di sini kan di tengah-tengah antara angka 6 dan 8 ini ada angka 7 ya. Jadi kalau ini kita tarik garis putus-putus, maka di sini ada angka 7 ya. Berikutnya, sebanyak 9 siswa memperoleh nilai 80, sebanyak 10 siswa memperoleh nilai 90. Informasi lain yang dapat kita peroleh adalah siswa kelas 5 paling banyak mendapatkan nilai 90 dan paling sedikit mendapat nilai 60. Kemudian, jumlah siswa kelas 5 seluruhnya adalah 30 siswa. Nah, 30 siswa ini diperoleh dari, ini ya tadi ya, ini yang mendapat nilai 60 ada 4 siswa. Ini ada 7 siswa, kemudian ada 9 siswa, dan yang terakhir ada 10 siswa. Nah, ini semuanya siswa-siswanya dijumlahkan. 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Hasilnya adalah 30 siswa. Kemudian, selisih siswa yang mendapat nilai 90 dan nilai 60 adalah 6 siswa. Jadi, yang mendapatkan nilai 90 kan ada 10 anak ya. Sedangkan yang mendapatkan nilai 60 ada 4 anak. Nah, selisihnya berarti yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6 siswa. Kemudian yang kelima, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis.
Nah, berikut terdapat diagram garis hasil panen jagung Desa Makmur ya, mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Hasil panennya dalam satuan ton. Informasi yang dapat kita peroleh adalah yang pertama, hasil panen jagung tahun 2014 sebanyak 20 ton. Hasil panen jagung tahun 2015 sebanyak 25 ton. Hasil panen jagung tahun 2016 sebanyak 30 ton. Hasil panen jagung tahun 2017 sebanyak 25 ton. Informasi lain yang dapat kita peroleh adalah hasil panen jagung tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 30 ton. Hasil panen jagung selama 4 tahun, yaitu sebanyak 100 ton. Nah, jadi hasil panen mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, semuanya dijumlahkan ya, hasilnya adalah 100 ton. Kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan hasil panen sebanyak 5 ton. Coba kita perhatikan pada diagram garis. Pada tahun 2017 ini penghasilannya adalah 25 ton ya. Sedangkan pada tahun 2016 penghasilannya adalah 30 ton. Nah, 30 kemudian menjadi 25, maka terjadi penurunan sebanyak 5 ton. Kemudian pada tahun 2015 dan 2017, hasil panen yang diperoleh adalah sama, yaitu sebanyak 25 ton. Selanjutnya, yang keenam, membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut dalam satuan derajat setiap data. Nah, di sini pada gambar terlihat ya, ada dua jenis diagram lingkaran. Yang pertama dalam satuan persen dan yang kedua menggunakan satuan derajat. Nah, perlu kalian pahami atau perlu kalian ketahui, satu lingkaran penuh ini jika menggunakan satuan persen, maka satu lingkaran penuh ini sama dengan 100%. Ya. Kemudian, satu lingkaran penuh ini jika menggunakan satuan derajat, maka sama dengan 360 derajat. Jadi, diingat-ingat ya, kalau dalam satuan persen, satu lingkaran penuh adalah 100%. Kalau dalam satuan derajat, satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran yang menggunakan satuan persen. Di sini terdapat diagram lingkaran buah kesukaan siswa kelas 5 dengan jumlah siswa kelas 5 totalnya ada 40 siswa atau 40 orang ya. Nah, informasi yang dapat kita peroleh yang pertama, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Ya, terlihat pada diagram apel disukai oleh 20% siswa. Nah, banyak siswa yang menyukai apel, kira-kira ada berapa orang ya? Cara mencarinya adalah, nah, persentase apel kan 20% ya. Nah, maka 20%, kita tulis 20% per. Kemudian, satu lingkaran penuh tadi, karena sini satuannya adalah persen, maka satu lingkaran penuh sama dengan 100%, maka per 100%. Kemudian kita kalikan dengan jumlah siswa kelas 5 ada 40 ya. Oke, ini sama saja dengan yang pada tabel berikut. Nah, kemudian kalau sudah sampai 20 per 100 dikali 40, kita sederhanakan terlebih dahulu. 100 dengan 40 sama-sama dibagi 20 ya. Hasilnya adalah 2 dengan 5. Kemudian 20 dengan 5 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5, menghasilkan angka 4. Nah, kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 siswa. Jadi, banyak siswa yang menyukai buah apel ada 8 siswa. Nah, 20% dari 40 orang itu sama dengan 8 siswa. Nah, supaya lebih paham, yuk latihan yang kedua lagi. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Nah, kira-kira banyak siswanya ini 35% sama dengan berapa orang ya? Kita cari dengan cara yang sama. Jeruk kan ya? Nah, jeruk persentasenya 35, maka kita tuliskan terlebih dahulu 35%. Kemudian dibagi, karena ini satuannya dalam persen, maka satu lingkaran penuh 100%.
Nah, dikalikan dengan jumlah siswa kelas 5, 40. Nah, kemudian bisa kita lihat pada tabel. Nah, sama ya, 35/100 dikali 40. 100 dengan 40 sama-sama disederhanakan. Kemudian hasilnya adalah 2 dengan 5. Kemudian 35 dengan 5 disederhanakan, menghasilkan angka 7 dikali 2 sama dengan 14 siswa. Jadi banyak siswa yang menyukai jeruk adalah 14 siswa atau 14 orang ya. Kemudian yang ketiga, sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Kira-kira 25% dari 40 itu sama dengan berapa orang ya? Nah, sama seperti tadi caranya. 25/100 dikali 40. Kemudian sederhanakan ya. Maka hasilnya adalah 10 siswa. Dan yang terakhir, banyak siswa yang menyukai pisang sama dengan banyak siswa yang menyukai apel ya. Karena persentasenya sama-sama 20%. Maka banyak siswa yang menyukai pisang sama dengan 8 siswa. Bisa dipahami ya untuk diagram lingkaran dengan satuan persen. Selanjutnya kita akan belajar diagram lingkaran dalam satuan derajat. Ingat tadi satu lingkaran penuh kalau satuannya derajat sama dengan 360 derajat. Ya, betul. Nah, di sini terdapat diagram lingkaran olahraga kegemaran siswa kelas 5 dalam satuan derajat dengan jumlah siswa kelas 5 sama dengan 90 orang. Nah, informasi yang diperoleh yang pertama, siswa yang gemar bulu tangkis sebesar 60 derajat. Nah, kira-kira 60 derajat ini sama dengan berapa orang ya kalau dari hitungan total 90 orang? Caranya sama seperti tadi. Kalau kita ingin mencari banyak siswa yang gemar bulu tangkis, nah bulu tangkis kan 60 derajat. Kita tuliskan 60 derajat per satu lingkaran penuh karena satuannya derajat bukan persen lagi di sini ya, tapi dalam satuan 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan jumlah siswa yang diketahui, ada 90 orang. Nah, nanti ini kita sederhanakan, 90 dengan 360 sama-sama dibagi 90. Nah, seperti ini ya dalam tabel ya. Nah, jadi disederhanakan, menghasilkan angka 4 dan 1. Kemudian 60 disederhanakan dengan 4, hasilnya adalah 15. Jadi, banyak siswa yang gemar bulu tangkis, ada 15 siswa. Selanjutnya, siswa yang gemar futsal sebesar 92 derajat. Nah, banyak siswa yang gemar futsal, 90 derajat itu sama dengan 23 siswa. Yang ketiga, siswa yang gemar renang sebesar 48 derajat. Nah, banyak siswa yang gemar renang sama dengan 12 siswa. Kemudian, yang keempat, siswa yang gemar basket sebesar 88 derajat. Banyak siswa yang gemar basket, caranya sama ya seperti tadi ya. 88 per 360 dikali 90. Kemudian disederhanakan hasilnya adalah 22 siswa. Kemudian yang terakhir, siswa yang gemar tenis meja sebesar 72 derajat. Nah, kira-kira banyak siswa yang gemar tenis meja berapa ya? Nah, ternyata banyak siswa yang gemar tenis meja adalah 18 siswa. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan tentang bagaimana cara membaca dan juga menafsirkan data. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.